Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putra Vandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah penganggaran mengenai penyusunan anggaran jangka panjang. Adapun subbab yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian anggaran jangka panjang, yang kedua penyusunan anggaran jangka panjang, yang ketiga penyusunan anggaran operasional, dan yang keempat penyusunan arus kas masuk bersih. Oke, langsung saja ke subbab pertama yaitu mengenai pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan itu harus dilihat dulu apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak. Untuk itu, dalam penilaian rencana investasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama ada arus kas, yang kedua nilai waktu dari uang, yang ketiga faktor dana pelunasan, yang keempat nilai sekarang, yang kelima nilai sekarang dari faktor anuitas, dan yang kelima nilai sekarang dan yang keenam faktor kembali modal. Materi yang kedua yaitu penyusunan anggaran jangka panjang. Data-data yang diperlukan untuk anggaran jangka panjang ada 11, yaitu yang pertama penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus, yang kedua kebijakan jualan dan belian, yang ketiga harga jual, yang keempat anggaran sediaan produk jadi akhir, yang kelima biaya bahan baku standar, yang keenam tarif upah standar tenaga kerja langsung, yang ketujuh sediaan bahan baku akhir, yang kedelapan upah tenaga kerja langsung, yang kesembilan tambahan modal kerja, yang 10 taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang, dan yang ke-11 anggaran biaya overhead pabrik. Materi yang ketiga yaitu penyusunan anggaran operasional. Data-data yang diperlukan untuk anggaran operasional ada 5, yaitu yang pertama anggaran jualan, yang kedua anggaran produk, yang ketiga anggaran biaya bahan baku, yang keempat anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan yang kelima anggaran laba rugi. Untuk menyusun anggaran produk diperlukan data jualan dan data sediaan produk jadi akhir. Setelah menyusun anggaran produk, kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran biaya pabrik, yang berupa anggaran biaya bahan baku atau BBB, anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Anggaran biaya bahan baku ini disusun berdasarkan anggaran produk dan data biaya bahan baku standar per produk. Setelah menyusun anggaran biaya bahan baku, kemudian disusun anggaran biaya tenaga kerja langsung yang disusun berdasarkan anggaran produk dan data upah standar tenaga kerja langsung per produk. Unsur biaya pabrik, yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, kemudian disusun anggaran beban usaha yang diambil dari data sebelumnya. Selanjutnya menghitung harga pokok produk jadi per unit menggunakan metode rata-rata, yaitu biaya pabrik per unit ekuivalen produk. Materi yang selanjutnya yaitu penyusunan anggaran arus kas masuk bersih. Setelah selesai menyusun anggaran jangka panjang, kemudian yang menjadi masalah adalah apakah rencana beli aset tetap atau usul investasi tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui. Dari aspek keuangan, sebelum menentukan layak atau tidaknya usulan investasi bersih untuk disetujui atau ditolak, terlebih dahulu menghitung arus kas masuk. Ada 2 metode dasar perhitungan arus kas masuk bersih, yaitu yang pertama arus kas masuk bersih tanpa bunga. Arus kas masuk bersih tanpa bunga ini dapat terjadi bila usulan investasi dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri. Yang kedua, arus kas masuk bersih dari bunga. Arus kas masuk bersih dan bunga ini dapat terjadi bila usulan investasi dibiayai dengan utang yang mengakibatkan pembayaran bunga. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.